Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa adamana fa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi bersabda, la yu'minu, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Tulis, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai untuk saudaranya, sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah, yang riwayatnya sampai ke Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW menyatakan la yu'minu, itu maknanya bukan tidak beriman. Karena kalau dikatakan la yu'min, tidak beriman, maka orang itu kafir. Maka harus ditafsirkan la yu'minu, tidak sempurna keimanannya. Iman sih iman, cuman tidak sempurna ya. Soalnya kalau nggak beriman berarti kafir ya. Hadis ini berbicara tentang bagaimana sikap kita, bagaimana muamalah kita kepada saudara kita yang muslim ya. Jadi kalau kita senang dikasih hadiah, maka senanglah diri kita kalau ngasih orang hadiah. Kalau kita suka dilembutin sama orang, maka berlemah lembutlah kepada orang ya. Itu kurang lebih ya, daripada isi hadis yang kita baca ini. Bahkan dikatakan di sini, li'annahu yanbaghi likulli muslim ayyuhibba lil kafir al-islam wa may yatafarra'u alaihi minal kamalat. Nah, bahkan di sini seolah hadis ini hanya berlaku buat kita sesama muslim, padahal hadis ini pula berlaku buat kita sesama manusia. Jelas ya? Terhadap orang kafir pun sama. Wa qala an-Nawawi fi Syarh al-Arba'in wa Ibnu Ammad al-aula an yahmila dzalika ala umumil ukhuwah hatta yashmul al-kafir wal muslim. Nah, yang lebih afdol kita bawa ini makna kepada makna umum ya. Baik itu mencakup mukmin maupun kafir. Wala yatimul iman, dan tidak sempurna iman illa bi tamamil faraid wa sunan. Tidak sempurnanya iman kecuali dengan sempurna kefarduan dan kesunnahan ya. Kalau kita pengen sempurna iman kita, sempurnakanlah dulu yang fardu, yang wajib, baru sempurnakan yang sunnah. Nih kita kalau punya iman, saya gambarin dah, iman tuh kayak lingkaran begini ya. Kayak lingkaran. Nah, iman tuh kalau sedikit tuh ibarat kalau orang ada diagram gitu ya. Nah, fullnya 100% tuh iman dinamakan sama ulama dengan yakin ya. Karena kata ulama al-yakin al-imanu kulluh, keyakinan itu merupakan iman yang sempurna. Dan bagaimana cara kita punya keyakinan? Nah, ini dia caranya, sempurnakan dulu yang fardu ya. Sholat fardu kita kerjain, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Udah rapi kita kerjain 5 waktu, tambahin dah dikit
qobliyah, ba'diyah, duha, witir dan sebagainya. Wala yafsudul iman illa bijuhudil faraid, dan tidaklah rusaknya iman illa melainkan bijuhudil faraidi wasunan, karena banyak menentang yang fardu dan yang sunnah. Tuh, dia menentang, mengingkari, nggak ngerjain yang fardu, ya rusak iman gitu. Makanya iman itu yang menentukan, jangan dirusak dengan ninggalin kewajiban dan yang sunnah. Faman naqasa faridatan bi ghairi juhudin uqiba 'alaiha. Siapa orang yang ngurangin kefarduannya, nggak ngerjain yang fardu, tapi nggak menentang, maka akan dihukum. Waman atammal faraid, siapa yang menyempurnakan yang fardu, wajabat lahul jannah, wajiblah ia masuk ke dalam surga. Kayak orang meninggal ya, isyhadu anna hadzal mayit min ahlil khair, min ahlil khair. Kata penceramahnya, wajabat lahul jannah, wajib dia itu mendapatkan surga. Bukan lagi boleh, apa tadi? Wajib. Bagaimana kuncinya Romi biar kita bisa masuk surga? Kuncinya mana tuh? Ya, la ilaha illallah tuh ya. Makanya orang manapun orang Islam yang dia pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, dia ucapkan meninggal masuk surga. Nah, jadi ketika kita lihat ada orang yang kemudian wajib masuk surga, dapat dipastikan dia sudah menyempurnakan yang fardu. Ya, makanya kalau Romi nggak sholat tahajud nggak apa-apa, Romi nggak sholat duha nggak apa-apa, tapi sholat lima waktu jangan tinggal. Ya, maka dalam sebuah hadis ada salah seorang orang Badui nanya, ya Rasulullah, kalau saya ngerjain yang wajib doang kira-kira surga nggak? Ini hadis cakep sebenarnya, karena sahabat dulu itu belum bisa membedakan apa sih yang bisa masukin ke surga. Nah, Nabi bilang, iya, masuk surga kalau bener ngerjain, kurang lebih begitu. Artinya apa? Kalau ada seorang hamba nggak sholat duha, nggak tahajud, nggak qobliyah, nggak ba'diyah, dia nggak sholat witir, dia pokoknya yang wajib doang, pasti surga. Asal ngerjainnya bener. Nah, kan fungsinya sholat sunnah ini buat nambel-nambel ini. Yang bolong-bolong, kadang bukan bolong sih, kagak sah sholatnya, atau mungkin sholatnya belentong, atau mungkin kurang khusyuk. Nah, ditambal dari sholat sunnah. Jadi kalau ada orang ngerjain yang wajib-wajib doang, pasti masuk surga. Nah, tapi kalau orang ngerjain yang sunnah, nanti dikasih tiket VIP. Wa qala al-iman yazid wa yanqus. Ini besok tadi ya. Besok iman itu bisa naik bisa turun. Ya, intinya kesimpulannya adalah malam hari ini kita belajar bagaimana kita bisa memupuk iman, bagaimana kita bisa menjadi orang yang beriman. Karena tingkatan orang ditulis satu, yang pertama tingkatannya muslim. Apa itu muslim? Orang masuk Islam. Siapa aja orang mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, muslim, masuk Islam. Nah, naik derajat kita. Apa di atas muslim? Ada mukmin. Nah, tingkatan tinggi yang dikit mukmin. Nah, kita lagi belajar bagaimana kita juga bukan sekedar muslim, tapi kita juga mukmin. Di antara ciri orang beriman yang tadi disebutkan, dia mengerjakan yang enak buat orang sebagaimana dia senang kalau orang berbuat enak sama dia. Dia ngerjain yang baik buat orang sebagaimana dia senang orang berbuat baik kepada dia. Itu ciri orang mukmin.